Gimana itu poin intinya gimana? Poin intinya gimana itu? Nih, poin intinya nih, untuk mendapatkan lebih banyak follower di platform forum atau threads itu ada strateginya. ChatGPT yang jelasin gitu. Nih satu, ini sebenarnya kita udah ngelakukan, cuma tinggal kreatifnya kita aja sih. Dan ini sebenarnya aku belum baca sih, aku belum baca semuanya, tapi ini tak bacain aja, udah aku catat. Nih yang pertama, berkontribusi dengan konten berkualitas. Pastikan setiap postingan Anda memiliki isi yang bernilai dan informatif. Berikan jawaban yang jelas dan membantu bagi orang lain. Semakin banyak orang yang merasa konten Anda bermanfaat, semakin besar kemungkinan mereka akan mengikuti Anda. Itu poin pertama. Kan istilahnya itu kan standar ya. Cuma kan istilahnya kan apa yang mau kita share itu kan, nah itu kreatif pribadi masing-masing gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tetap aktif. Jangan hanya mengirimkan satu atau dua postingan dan mengharapkan banyak pengikut. Coba untuk aktif, berpartisipasi dalam diskusi, dan memberikan kontribusi secara konsisten. Ini akan membuat orang lebih mungkin untuk mengenali Anda dan memutuskan untuk mengikuti akun Anda. Nah, standar kan kayak gitu. Buat nomor 2 ini masih relate sih. Masih relate kan? Dengan yang dialami nih. Nah, yang ketiga, jalin koneksi dengan pengguna lain. Semakin berkontribusi dalam diskusi, coba untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Berikan komentar pada postingan mereka yang menarik dan buatlah hubungan. Jika Anda membangun hubungan yang baik dengan pengguna lain, mereka lebih mungkin untuk mengikuti Anda juga. Nah, yang keempat, gunakan foto profil yang menarik. Memiliki foto profil yang menarik dan menggambarkan kepribadian Anda bisa membantu menarik perhatian orang dan membuat mereka lebih tertarik untuk mengikuti Anda. Nah, sebentar, aku mau komentar yang nomor 4 ini. Jadi, itulah kenapa aku tuh membentuk akun Zunun Sulaiman ini, dan aku tuh punya avatar yang khas, yang avatar ini tuh menggambarkan personal branding aku, dan ini tuh tetap aku pakai gitu kan. Aku share dimanapun media sosial yang aku tuh ada akunnya, aku tuh berkontribusi di sana karena supaya mereka itu punya, kalau bahasanya Bang Gilang Bayu Rizkika itu ini daya ganggu. Maksudnya kan menjadi beda, menjadi sesuatu yang berbeda di kerumunan itu kan pasti akan menarik perhatian, dan itu akan masuk di kepala mereka, dan mereka akan ingat. Walaupun mungkin mereka belum follow sekarang, tapi bisa jadi mereka akan jadi follower kita nanti. Kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ada tanggapan nggak terkait yang nomor 4 ini? Betul ya. Ini sih, kalau orang tahu aku ya kalau mungkin ya panjenengan semua menjogja. Nah, ini kalau mungkin ketemu aku, ya aku orangnya ya norak. Jadi foto profil yang pas itu ya yang kayak gini. Kalau foto profilku itu yang estetik itu malah nggak nyambung. Tak pikir-pikir, ini malah ini tidak menggambarkan kepribadian. Ini biar sekalian orang itu tahu kalau aku itu emang orang yang ya gimana ya, banyak ngomong. Itu kan sangat ekspresif untuk gimana ya, ya norak lah itulah. Sampai kalau dilihat ya. Ya sebenarnya gimana? Ketika ya orang sudah kenal awal tuh kan, sudah kenal, oh ini akan dipakai terus, nanti itu lebih ngena sih. Yang dipakai itu terus, wah ini personal brandingnya lebih dapat nanti. Setelah itu dia YouTube-nya belum pernah ganti foto profil itu. Nah, iya. Dipakai terus dan banyak channel juga itu kan. Ya tetap pakai satu itu kan, nanti itu lebih kalau banyak nonjok itu ya lebih kena itu. Iya. Ada yang nge-DM, foto profilnya ini, langsung tahu. Ustadz Felix kan, ya mumpung ini Ustadz Felix kan wajahnya masih kayak gitu, maksudnya masih itu aja kan. Wah, kita sangat bersyukur, jadi personal brandingnya tuh kuat. Lagi ya, saya pernah dikasih tau juga itu kan, pernah ada seseorang ngomong itu kan, coba lah kalian jangan ganti foto profil yang di WhatsApp ya kan,
ya biar gampang nyarinya. Kan kalau itu terus kan orang sudah hafal tuh kan. Nah kalau gonta-ganti ya nanti bingung. WhatsApp ini kayaknya kemarin warna ini kok ganti warna ini kan. Nah itu saran dari yang pernah saya dapat tuh kan, untuk ya agar orang cepat kenal tuh kan. Kenal dan itu terus yang dilihat itu terus. Tapi kalau saya ya kadang ya ganti, kadang ya enggak gitu. Ya nggak apa. Karena ketika ada gambar yang bagus tuh kan, nah, bisa dipakai. Caranya kalau IG itu misalnya kita ganti foto profil itu nggak ada notifnya. Nah itu yang jadi masalah. Beda kalau sama Facebook. Facebook itu kan ada kalau kita ganti foto profil itu kan otomatis jadi postingan. Jadi orang-orang itu tahu, wah ini Bang Ahmad ganti profil kan. Jadi kan ya nggak masalah, dan justru itu kadang juga malah jadi konten kalau di Facebook. Kalau di Twitter itu opsional. Di Twitter tuh kita diberikan tawaran sama Twitter. Ini mau dipostingan nggak? Nah itu. Kalau bahasanya ini mau dijadikan postingan nggak? Kan kita bisa nolak X ataupun ya lanjut posting. Nah, di Instagram ya memang nggak ada. Iya, tahu-tahu kan di foto profil kan. Kadang orang itu nyarinya itu nggak di apa tulisan namanya username-nya, tapi malah di fotonya di sini. Iya, lihat foto profilnya. Lihat foto profilnya. Iya. Oke, ini ku lanjut bacain hasil dari ChatGPT. Nah, yang nomor 5 nih. Gunakan tanda tangan. Ini apa ini? Gunakan tanda tangan. Beberapa platform thread mungkin memiliki fitur tanda tangan yang memungkinkan Anda menambahkan tautan atau teks di setiap postingan Anda. Manfaatkan ini dengan bijaksana untuk mempromosikan akun Anda atau konten lain yang ingin Anda bagikan. Ini aku nggak tahu ini, maksudnya tanda tangan kayak gimana? Pernah paham juga. Mungkin setangkap saya nih, apa ya? Ya kalau yang sudah Mas Rizky lakukan, jadi ketika buat thread gitu kan, nah sudah kasih nama di bawahnya, sudah kasih titel lah. Jadi orang baca terus Junun Sulaiman, nanti post berikutnya Junun Sulaiman. Nah itu nanti akan masuk di alam bawah sadar. Iya. Jadi menekankan di situnya, kayak brandingnya. Kita sertakan brandingnya. Jadi istilahnya tanda tangan itu ya setangkap saya seperti itu. Brand personal pribadi itu. Iya. Tapi itu kan ChatGPT kan bisa diajak ngechat itu. Itu perlu tabayun dulu itu. Coba tanya. Atau mungkin juga ya karena mungkin sesama robot kan ya, mungkin teman-temannya mungkin ChatGPT sama Thread. Kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Coba tanya ke ChatGPT. Apa maksudnya tanda tangan itu? Nggak, ini sebenarnya ini sih, maksudnya ini udah aku kopas di MS Word. Oh, itu kalau coba nanti kalau udah selesai ini buka lagi. Kan ada riwayatnya itu. Oh, gitu. Bisa iya. Bisa nanti ini ku save ini kan di record. Iya, tabayun ya. Nanti ditanyakan lagi. Tabayun sama AI. Iya. Kita jangan berasumsi. Tanyakan lagi sama. Nah, ini lanjut nomor 6. Pahami aturan komunitas. Pastikan Anda mematuhi aturan dan etika komunitas di platform tersebut. Postingan yang menyalahi aturan dapat menyebabkan Anda kehilangan pengikut atau bahkan dihapus dari komunitas. Nah, ini kemarin itu ada beberapa akun yang ngepost gitu kan, katanya akunnya jadi ini bermasalah gitu. Mungkin karena ya seperti kayak Twitter gitu kan, melakukan aktivitas yang nggak biasa, makanya kan kena ban atau semacamnya gitu kan. Nah, kalau nomor 7, promosikan akun Anda di platform lain. Jika Anda sudah memiliki basis pengikut di platform lain seperti media sosial, blog atau forum lain, Anda dapat mempromosikan akun thread Anda di sana untuk menarik lebih banyak pengikut. Nah, gitu. Ya intinya ngiklan sih. Iklan yang gratisan. Nah, iklan gratisan. Nah, nomor 8 nih, terakhir. Fokus pada keaslian dan konsistensi. Tetaplah menjadi diri sendiri dan jangan mencoba menjadi orang lain.
Orang lebih cenderung tertarik pada orang yang autentik dan jujur. Selain itu, konsistensi adalah kunci untuk membangun audiens setia. Nah, ini yang aku lakukan gitu kan. Jadi gini, personal brandingnya Zunun Sulaiman itu kan dari dulu itu aku tuh ya itu muslim, graphic designer, sama cat lover. Dan itu memang sangat aku banget gitu kan, ya aku muslim gitu kan. Jadi itu sudah mencangkup semuanya gitu kehidupanku. Nah, sebagai desainer grafis, nah itu profesiku gitu kan. Nah, kemudian juga ya aku suka kucing gitu kan. Aku kan suka bikin-bikin video kucing gitu kan. Ya itu aku memang punya ketertarikan sama itu. Dan itu yang aku bawa kemana-mana gitu kan. Sehingga ketika sebenarnya itu aku bikin itu termotivasi dari itu si siapa namanya Agung Hapsah. Ya. Kalau Agung Hapsah itu kan dia debater, YouTuber, debater, terus apalagi satunya itu. Nah, itu kan kayak ada beberapa kata gitu kan, keyword yang menggambarkan dirinya dia. Nah, aku nyoba ini nyontoh itu. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih tanggapannya? Tadi itu bilang ikuti aturan komunitas ya. Aku paling merasa kalau aku itu paling nggak taat aturan komunitas. Ya kita termasuk orang-orang yang melanggar aturan. Kemarin ya, tapi ini bukan di Instagram, bukan di Threads. Di TikTok itu kalau tahu kan kontenku itu di suspend sama TikTok. Gara-gara iya itu gara-gara bahas ini pelangi itu. Udah mau FYP itu. Udah jadi 9.000 view, yang nge-like itu 900-an. Artinya kan perbandingan like view-nya itu kan ya standar lah. Dan itu udah nge-spread banyak banget itu. Udah mulai muncul hate comment kayak gitu. Tapi setelah itu ini disuspend. Waduh. Ya itu. Ya konsekuensi dari apa yang jadi sarana itu bukan milik kita, bukan milik ya Islam gitu loh. Ya konsekuensi. Iya, betul. Iya, memang kadang ya jujur sih, memang aku juga kan kayaknya kebanyakan dari kita itu kan ketika bergabung di media sosial itu kan ada ini sih, ada panduan berkomunitas, cuma kan kita skip gitu kan, kita nganggap oh kita sudah paham, yang penting kita nggak macam-macam. Ternyata ujung-ujungnya ya kita melanggar aturan macam-macam juga, ya kena ban. Ya, kalau misalnya pada dasarnya kan ya kita nggak berniat untuk mentaati itu juga. Mas Bayu. Tapi kalau untuk akun-akun kecil sih, yaitu kadang belum terlalu berdampak besar tuh kan. Mungkin yang dilihat ya kayak akunnya Bang Kemal tuh kan, ya mungkin sudah mempunyai impact di sana, sudah besar tuh kan. Nah, kalau akun kecil mungkin belum diperhatikan sama aturan komunitas itu. Iya, aku masih kecil Bang. Tetapi 9.000 bukan angka yang sedikit. Iya, itu satu konten aja itu. Ya, ketika sudah booming, sudah mulai naik, nah kan dianggapnya oh ini bisa mempengaruhi lebih banyak orang dibandingkan dengan akun yang minimalis. Iya. Makanya langsung di take down. Benar Bang. Ya, harap bersabar ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi. Semangatnya harus tetap terjaga nih. Aman sih. Nah, ini selanjutnya ini nih. Aku juga sempat nanya juga ke ChatGPT tentang jadi beda keyword. Kalau tadi kan bagaimana cara mendapatkan follower. Nah, kalau ini aku keywordnya ganti. Aku nanya ke ChatGPT itu adalah trik viral versi GPT. Maksudnya gini, bagaimana cara trik untuk viral gitu kan di Threads atau mungkin di konten media sosial. Nah, ini mungkin yang aku bacain aja sekalian ya. Nih, mendapatkan konten yang viral di Threads atau platform diskusi seringkali menjadi tujuan banyak orang. Tetapi penting untuk diingat bahwa viralitas tidak dapat dijamin dan tidak selalu dapat direncanakan dengan tepat. Namun, berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan potensi konten Anda
untuk menjadi viral. Nah, 1. Konten yang menarik dan bermanfaat. Ini yang tadi nih. Pastikan konten yang Anda bagikan benar-benar menarik dan memberikan nilai bagi audiens. Jika konten Anda informatif, unik, lucu, atau menginspirasi, orang lebih cenderung untuk menyukai, berbagi, dan mengikuti Anda. Yang kedua, gunakan judul yang menarik. Judul dan headline adalah kunci untuk menarik perhatian orang. Gunakan judul yang singkat, menarik, dan mampu memancing rasa ingin tahu pembaca. 3. Visual yang kuat. Gunakan gambar atau video yang menarik dan relevan dengan konten Anda. Visual yang menarik dapat membantu konten Anda lebih menonjol dan lebih mungkin dibagikan ke orang lain. 4. Gunakan elemen, nah ini yang paling sering nih, gunakan elemen emosional. Konten yang memicu emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kejutan cenderung lebih menarik perhatian orang dan lebih mungkin untuk dibagikan. Nah itu kan banyak itu biasanya di threads kayak gitu tuh. Jadi kan misalnya ada yang followernya udah banyak, itu kan biasanya nanya kan ke followernya, gimana nih kalian sarapan apa aja. Naikkan engagement. Naikkan engagement. Itu sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting aja di post gitu kan sama beberapa akun itu. Iya, malah kadang malah jadi ini postingan yang ramai malah. Siapa ya, aku lupa. Soalnya gini ya, aku juga kadang ini ketemu sama ada orang, enggak, maksudnya di timeline aku itu ada, aku ngeliat ada beberapa akun tuh ya kerjanya ini minta fallback. Aduh aku pusing ngeliat itu. Gitu. Oke, aku lanjut. Yang kelima, ini udah nih, pahami komunitas dan audiens Anda. Ketahui apa yang diminati oleh anggota komunitas atau audiens Anda. Jika Anda mengenal target audiens Anda dengan baik, Anda dapat membuat konten yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Nah ini sebenarnya ya aku selalu gitu. Jadi kalau di komen mutualan itu kan minta ayo gas, fallback, saling follow gini, gas. Jadi kan kalau di diurutin gitu kan komen-komennya itu, jadi semuanya tuh gas, semangat, saling follow, ayo. Jadi cuma kayak pendek-pendek gitu. Nah aku tuh nebeng komen di situ tapi dengan konten gitu kan, dengan konten sehingga ya orang kan pasti bertanya-tanya, kok ini tumben komennya beda. Akhirnya dicek kan akunnya gitu kan, dicek akunnya, mungkin bisa ditelusuri gitu kan. Oh ternyata orangnya punya channel YouTube, oh punya Spotify, oh ternyata punya komunitas Discord juga gitu kan, oh ternyata gabung di mutual Discord mana gitu kan. Nah itu kan bisa kesebar itu, akhirnya itu bisa memancing follow. Ini biasanya sih gitu. Terus ini berpartisipasi dalam tren dan topik terkini. Jika ada tren atau topik yang sedang populer di komunitas Anda, coba ikut berpartisipasi dan memberikan pandangan atau konten yang relevan tentang topik tersebut. Nah ini biasanya aku lakukan di ini, akun-akun ya biasanya kayak posting-posting visual tentang introvert atau yang sharing-sharing yang relate sama-sama susah gitu. Nah itu ikut ngasih ini tanggapan. Nah kadang juga ketika di threads itu kan ya pengalaman pribadi juga nih kan, banyak yang nge-share nih tentang kegalauan, kegelisahan, keresahan kehidupan sehari-hari mereka ya. Nah, sebaiknya di sana ya perlu ada istilahnya counter sih ya. Ketika mereka kasih energi yang itu kan ya kita harus kasih counter dengan ya semangat kan, agar bisa menjalani hari berikutnya. Biasanya kan ya, kita ya menginspirasi kan. Jangan kita tambah kasih galau lagi ya. Nanti down gitu kan. Gitu. Karena gini, kita juga kan nggak tahu kan, bisa jadi kan orang yang pakai threads itu kan umurnya masih di bawah umur atau mungkin masih ya istilahnya masih dalam proses menemukan jati diri lah. Maksudnya gini,
eh, kita itu kan bisa menginspirasi, bisa sharing motivasi itu kan karena mungkin kita udah dewasa dalam tanda kutip, kita pernah ngalami tapi udah lewat, udah bisa berdamai dengan masa lalu, sehingga kan kita bisa ngangkat orang gitu kan, bisa ngasih motivasi ke orang gitu kan. Karena kan ini gini, ya itulah apa namanya, efek positifnya dari dakwah berjamaah kan itu, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik, teman-teman yang baik, yang nggak toksik, sehingga kan bisa saling menguatkan gitu, saling bantu. Jadi gitu. Yang ke berikutnya itu tadi kan promosi konten, kemudian interaksi dengan komunitas. Jadilah aktif dalam berinteraksi dengan komunitas. Balas komentar, apresiasi kontribusi orang lain, dan jadilah anggota yang berharga dalam diskusi. Nah, ini penting nih. Jadilah anggota yang berharga dalam diskusi ini. Kalau personal branding kita kuat itu kan istilahnya kita akan menjadi ini ya, kayak orang yang bakal ditunggu-tunggu, orang yang bakal ya kalau bahasa romantisnya itu dikangeni lah gitu. Jadi kapan biasanya kan ada kayak gitu kan, misalnya mana nih konten barunya gitu kan, mana nih postingan barunya kok sekarang udah nggak aktif. Nah itu kan artinya kan kita sudah cukup berdampak di komunitas tertentu, dan itu penting gitu kan. Ya sama kayak misalnya Rasulullah, apa yang membuat kita rindu sama Rasulullah? Kan karena personal branding beliau gitu kan, dari Sirah Nabawiyah gitu kan yang kita baca, entah itu mungkin dari Al-Quran, dari hadis-hadis riwayat, itu kan membuat kita itu semakin kangen sama Rasulullah gitu kan. Nah gitu. Misal ditunggu ya itu ya. Selalu ditunggu apa yang baru. Tapi kitanya selalu nggak ada waktu. Nah itu yang susahnya itu. Gimana bang? Iya. Kesibukannya udah ganti-ganti, udah banyak reschedule. Ini kalian udah punya kesibukan yang ini enggak, yang punya tanggung jawab besar? Iya sih, kalau aku ya baru-baru ini sih. Ya mungkin karena aku kan baru aja nikah, Bang. Ah itu yang tak maksud. Pantesan. Oh. Ini aja pada gimana? udah nikah semua ini. Bang Bayu kayaknya belum ya. Belum. Semoga Ini kayak- dimudahkan. Amin. Tapi Mas Rizky nih, kadang saya tunggu itu punya karya desainnya. Oh, udah susah waktunya itu, effort bikin desain kayak gitu, effort ya. Itu kadang saya selalu gini ya, nanti motif apa lagi, tema apa lagi yang akan keluar, Mm-mm. dan gradasi warna apa lagi yang dipakainya. Aduh. Oke. Gitu. Nah, terus ini cerita dan narasi yang kuat. Cerita atau narasi yang menarik dapat mempengaruhi orang secara emosional dan membuat mereka ingin membagikan pengalaman tersebut dengan orang lain. Iya sama ini, kalau misalnya aku kan biasanya kan orang-orang kayak kita ini kan, kita kan ngebawa cerita-ceritanya, kayak misalnya cerita-cerita guru-guru kita di Yuk Ngaji, guru-guru kita di apa namanya di ormas mana, atau mungkin kayak guru-guru kita Ustadz Felix gitu kan, Ustadz Budi Asari, Ustadz Salim Afila. Kita kan pasti kan kadang nge-repost, pasti kan kita ngutip dari ya influencer yang kita repost lah. Kayak misalnya Bang Ab El Karimi itu kan paling banyak di like gitu kan, kita repost juga, bantu apa namanya interaksinya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita itu belum cukup kuat untuk bikin konten, minimal kita cukup kuat untuk repost. Gitu. Nah ini yang terakhir nih, waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat untuk memposting konten Anda. Beberapa platform memiliki waktu tertentu ketika lebih banyak orang aktif, dan memilih waktu ini dapat membantu meningkatkan exposure konten Anda. Nah ini terkait ini ya, waktu posting. Nah kalau dari Bang Kemat sama Bang Rockbay ini biasanya posting konten itu di kapan? Maksudnya aku nggak bicara terkait ini ya susah waktunya ya, tapi kira-kira gitu kan,
Untuk teman-teman sendiri itu postingnya pas waktu kapan? Pagi sama sore. Pagi atau enggak sore? Oh, pagi. Detail waktunya bang? Biasanya? Kalau dari abang? Kalau aku sore sih. Cek ya. Sore itu ini malah lebih sebenarnya malah lebih banyak engagement karena orang itu udah buka HP capek lihat-lihat loh. Sore loh. Antara jam 5 Iya, sampai betul. jam 8. Oh, Itu orang normal sih. Nah, kalau mau posting yang nggak normal, misal game itu mau sampai malam pun masih laku kayaknya. Iya, masih laku. Yang penting keyword masuk. Iya, kalau game itu kan malam-malam nyarinya itu ada. Kalau konten siapa yang malam-malam mau lihat apa konten dakwah itu kan ya, aduh harus mumet. Ya walaupun ada emang, cuman lebih banyak ke orang-orang yang di sore atau nggak pagi hari. Pagi hari pun ya mungkin nggak pagi hari sekolah itu malah nggak ada itu. Hari libur pagi hari itu baru ada engagement karena kan banyak dari audien kita kan ini sekolah ya. Iya. Kalau Bang Rockbay gimana biasanya posting gimana? Mungkin kalau terkait di akun saya pribadi itu kayaknya belum ada jadwal yang ini, belum jadwal yang ditentukan. Iya, dan itu berjalan lurus dengan ide yang saya pikirkan. Ketika saya dapat ide itu kan, saya langsung eksekusi buat dan itu langsung posting aja. Ini takutnya lupa itu kan ya. Saya belum kontrol bagian penting. Saya kepikiran dapat ide, kemudian diolah kan langsung diposting. Tapi kemarin terkait yang di akun ini, di akun tempat kerja saya itu kan, ya kan sudah akhir bulan saya buat rekapan analisa di media sosial, TikTok itu. Saya kan juga posting di sana itu kan, melakukan aktivitas di sana untuk ngangkat branding juga. Itu grafik tertinggi itu ada di jam 8 sampai jam 9 malahan. Itu sudah analisa dari platformnya. Itu yang TikTok kemarin itu. Kita lihat, oh ternyata ini. Mungkin kedepannya akan saya lakukan terkait di akun itu tuh kan, akan jam segitu. Karena grafiknya tinggi dia. Sebagai informasi aja buat teman-teman juga. Jadi kalau di TikTok itu kan ya 8 sampai jam 9 tadi. Ya kan orang lagi sudah mau istirahat kan, sebelum istirahat buka HP, lihat dan lain sebagainya. Scroll. Seperti itu. Kita di akun pribadi saya belum tertatanya selintas ide ada, ya langsung buat posting. Cuma itu sih yang paling ngena itu waktu yang waktunya udah padat. Ya kan kita biasanya kan pasti kan mendahulukan yang wajib kan. Gitu. Oke, ini karena rencananya sih 30 menit tapi kan kalau lebih nggak masalah. Ntar biar jadi beberapa konten lah. Gitu. Ini udah jam 6 ya, 6.17 kalau di tempatku. Ya mungkin ini sih cukup itu aja dulu. Mungkin ini terkait mungkin bagi teman-teman sendiri sih mungkin bisa ngasih kesimpulan atau kata-kata penutup terkait ini sih dakwah di media sosial itu kan. Jadi gimana? Mungkin dari Bang Kemat dulu, ada yang mau disampaikan untuk penutup? Untuk penutup ya ini sih, kalau kita lihat orang-orang yang nggak punya tujuan untuk dakwah, yang mereka itu punya tujuan yang bahkan mungkin merusak apa yang telah ditentukan oleh Allah ya, itu mereka serius, mereka effort ngalahin uang banyak untuk hal itu, mereka ya benar-benar melakukan planning yang matang ya. Seperti kalau kita tahu ya kalau boleh nyebut itu Rand Corporation ya, itu kan rahasia umum seperti itu. Nah kita ya itu juga harus sama. Kemarin tuh aku ini
patungan sama teman-teman aku untuk beli sebuah kelas, yang kelas itu kelas ini IGHack punya Bang Ogut, tahu kan? Yang muda cuma sekali itu. Iya iya. Nah itu ya, aku kalau beli sendiri nggak kuat itu 400.000, makanya aku ngejak, ayo teman-teman, ayo patungan kita beli konten ini ya, kita yang mau belajar ya supaya bisa serius ya hitung-hitunglah bisa dinikmati orang banyak, bisa dipakai oleh orang banyak dan bisa aku pakai juga. Nah itu bentuk seriusnya juga. Makanya kalau setup juga kan aku sering buat yang belakang aku itu ya bagus, yang estetik, supaya kalau orang lihat itu kan ya oke. Kayak Aap El Karimi itu kenapa dia itu sering ini, kalau orang bilang itu flexing ya. Yang sebenarnya dia lakukan itu flexing, bener-bener flexing. Cuma yang dia lakukan itu bukan untuk pribadinya. Jadi emang dia lakukan itu supaya orang-orang itu kalau melihat itu ternyata orang Islam itu ya ada yang kayak gini, ada yang punya ini exposure yang lebih dalam hal kekayaan. Nah, itu yang mau ditambahkan oleh Bang Aap sama kalau temannya itu Mas Satrio. Nah, itu yang mau diperlihatkan. Jadi kalau kita tahu kan orang-orang Islam itu kan melulunya itu tentang wah ini zuhud ini dan sebagainya, padahal itu kan nggak selalu seperti itu. Dan kalau kita ingin sefrekuensi, maksudnya itu mencari engagement di saat ini, ya emang kita perlu menjamah berbagai hal seperti apa yang dicontohkan oleh Mas Aap itu. Gitu aja sih. Kalau dari Bang Rokbay? Kalau saya itu kan kalau dari saya pribadi kan ketika saya belum mempunyai kemampuan atau skill yang expert tuh kan ya dalam banyak hal sih ya, tapi yang selalu saya tekankan untuk diri saya juga, mungkin juga untuk teman-teman semua yang mendengarkan di sini itu kan, apapun itu yang saya dapat ataupun apa yang terlintas atau yang terpikirkan, itu silahkan bagikan saja jika itu sebuah kebaikan. Gitu Mas. Oke. Ya kalau terakhir dari aku ini sih ya cuma mau bilang gitu kan, untuk teman-teman yang follow aku gitu kan, ya ini sekedar mengingatkan saja gitu kan. Pastikan teman-teman itu yang follow aku itu benar-benar karena memang murni follow gitu kan, bukan hanya sekedar pengen di follow back gitu kan. Karena memang jujur aku nggak bakal follow kalau misalnya aku tuh nggak punya kepentingan gitu, seperti itu. Karena memang ya karena gini, benar sih kata Bang Kemal tadi. Jadi gini, kalau misalnya kita itu visi kita itu hanya terlalu apa ya, misalnya lebih ke duniawi gitu kan, tidak ada tujuan jangka panjang, pikiran tentang akhirat, biasanya akan gampang bosan. Bedanya adalah kalau misalnya ya bosan itu adalah hal yang wajar sih kalau misalnya selama kita di dunia. Tapi kalau bedanya kalau misalnya orang beriman itu kan, khususnya sebagai seorang muslim itu kan, meskipun bosan tetapi dia tahu dia harus ngapain, kayak gitu. Nah itu penutup dari aku sih. Nah terima kasih Bang Rokbay, Bang Kemal, terus ini ada Kak Fitri join di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua viewer Sparkling Zunun Sulaiman. Semoga kehidupan kalian juga semakin hari semakin sparkling gitu kan. Ya aku doain kita semua ya dimudahkan sama urusan-urusannya, masalah-masalahnya segera selesai. Jadi seperti itu. Oke mungkin dan pesan untuk teman-teman semua gitu kan, jangan lupa follow akun IG dan juga channel YouTube Zunun Sulaiman, dan juga follow juga akun-akun ya influencer kita, konten kreator kita Rokbay dan Bang Kemal gitu kan. Tenang, nanti aku jadiin thumbnail nanti akunnya gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Ya kita tutup aja. Alhamdulillah, dan sampai ketemu lagi di video yang lain di channel Sparkling Zunun Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.